perkenalkan nama gue Rizky Ramdhani. Gue asal dari Bogor. Gue sekarang jadi mahasiswa di Universitas Swasta di daerah Kalibata. Kesibukan gue sekarang di rumah ya cuma daring aja sih, nggak ada lagi. Ini Yamaha Aerox tipe standar tahun 2019 di STNK, warnanya abu-abu. Kenapa awalnya bisa milih Aerox? Yang pertama dulu gue punya motor pertama gue Yamaha Mio 2007. Nah waktu itu gue zaman SMP kelas 3 tuh dikasih motor itu buat sekolah kan, buat pulang pergi sekolah doang. Terus semenjak itu gue ikut-ikutan teman gue tuh modifikasi motor ya kan. Dibikin model-model kayak baby look, tail-look gitu. Nah di situ motor gue banyak trouble-nya tuh Mio-nya. Nyokap ngomel-ngomel tuh disuruh jual. Oke, dijual lah. Waktu itu bokap ngasih pilihan 3 motor tuh. Yang pertama Honda Sonic. Terus Vario yang baru yang kemarin sekarang. Sama Yamaha Aerox kan. Nah dulu emang awalnya gue sempet pengen milih Vario. Tapi gue mikir kayaknya ya Aerox kayaknya keren juga sih, tapi dulu belum banyak yang make, masih 1-2 motor doang yang make kan. Ya oke lah, milih Aerox aja kan. Oke, paling pas datang tuh motor, gue juga bingung kok bentuknya kayak gini, kayak robot ya kan. Awalnya teman-teman gue pada bilang ini motor apaan sih gitu kan. Daerah komplek gue kan ya satu komplek yang punya 4-5 orang doang tuh gitu. Gue masuk tim motor di daerah Bogor. Yang pertama namanya tim pertama gue namanya Red Long, ada di stiker spakbor depan gue. Terus yang kedua gue juga admin Aerox Bogor juga salah satunya. Gue juga punya kejadian lucu bareng motor ini waktu pas gue nyentul track day bareng sama teman-teman Aerox Bogor kan. Gue waktu itu lagi wet race juga kan. Nah di daerah itu tuh gue di R6 apa R7 gitu, gue narik gas, kebetulan itu hujan kan. Coach kan bilang jangan terlalu semangat, jangan terlalu nafsu kan pas wet race tuh. Nah habis itu gue pengen masuk R7 ke kanan, di situ ada tambelan tuh kan, sentul karting kan banyak tambelan tuh. Gue lewat racing line, lewat tambelan, gue jatuh, ban belakang slip. Jadi jatuhnya sih cuma jatuh kayak slide dikit doang gitu. Jatuh lah ya. Ada di sini, gue udah amplas sih, gue lecet sebelah sini, belakang juga ada. Terus kejadian konyol lagi, gue juga pernah hampir ditilang sama polisi. Jadi ceritanya gini, waktu itu gue lagi mau berangkat sekolah tuh di daerah Jalan Raya Pajajaran di Bogor kan. Gue diberhentiin sama polisi waktu itu, tapi kondisi motor emang nggak ada plat nomor, tapi spion ada waktu itu pakai bar N kan. Ditanya lah, selamat siang, Mas, katanya. Boleh dilatih surat-suratnya? Oke. Nah, di situ gue bingung yang pertanyaan yang langsung ditanya sama dia, warnanya gitu. Dia bingung kan, buka STNK. Terus dia bilang, Mas, maaf, ini motornya abu-abu ya, katanya. Ya, betul, Pak. Bilang gitu kan. Ini motor yang Mas pakai warna apa? Terus gue bilang, ini juga abu-abu, Pak. Ya, loh kok abu-abu bukannya biru? Nah, kebetulan gue lagi di hari Rabu. Pakai pakaian putih abu kan. Nah, gue bilang aja, Pak, ini celana saya sama nggak warnanya sama ini? Terus dia juga bingung kan, tetap ngotot argumen gitu kan. Nah, sempet ada rekannya datang, nyamperin dia juga kan, kayak kenapa? Kayak gue nggak denger sih dia ngomong apa, kayak tetap ngotot salah gue. Padahal itu emang warnanya warna celana abu-abu SMA. Terus ya udah, habis itu dia bilang ya udah Mas, jalan lagi aja gitu. Nah, sama plat nomor sih ditanya, kenapa ini plat nomor nggak ada? Ada Pak, tapi dudukannya saya nggak bawa gitu kan. Oke, lain kali besok bawa. Itu sih lagi operasi patuh sih, bukan operasi zebra. Waktu kayak penertiban doang gitu. Paling gitu aja sih. Oke, dari bawah gua make ban Maxxis tipe Victra ring 14 ukuran 110/70. Terus velg gua make RCB. Gue nggak tahu tipenya tipe apa. Terus dari disc brake gue pakai Nasser Beat sama bracketnya plus include bracket. Terus sama kaliper RCB
Selang rem juga pakai RCB. Dan depan gue pakai part spakbor Kevlar. Sama ke atas juga gue pakai handle rem RCB S1. Visor juga pakai visor set build. Gue juga memodifikasi headlamp gue pakai alis warna biru sama Devil Eye warna merah. Oke, dari tengah ke belakang gue pakai cover CVT dari TZM Project. Knalpot Robo Racing. Terus shock breaker belakang gue pakai Orange tipe YA686. Terus ban belakang juga sama kayak ban depan, pakai Maxxis Victra ukurannya 140/70 dan velg belakang juga pakai RCB. Gue pakai ductile atau sambungan bodi belakang Kevlar juga ya. Di Jakarta gue Kevlarnya. Warna sebenarnya banyak yang nanyain dari DM Instagram gue. Warna awalnya gue terinspirasi dari mobil Civic. Nama catnya tuh Sonic Grey. Waktu itu gue ngechat di teman kakak gue. Waktu itu gue bilang kan, warnanya modelnya kayak gini ya, abu-abu kebiruan. Terus sesuai ekspektasinya ternyata gue bilangnya warna gagal karena birunya terlalu banyak kayak warna abu-abu SMA, jadi nggak ada mobil Civicnya gitu. Nah dari situ gue upload kan di Instagram gue. Nah banyak orang yang nanyain, bingung gitu kan katanya, bang ini gue mau nanya dong warna biru apa ya katanya. Wah banyak itu dari kolom komentar postingan, dari DM Instagram. Terus gue jelasin aja, ini warnanya, gue nanya ke tukang catnya, warnanya warna epoxy, warna dasar epoxy sebenarnya. Jadi dia cuma pakai warna epoxy dasar, terus dia tebelin dikit sama dipernis, udah. Jadi warnanya kayak gini, abu-abu kebiruan, warna epoxy gitu. Jadi banyak yang nanya juga kan, kayak dulu tuh gue repaint tahun 2020 bulan Agustus kan kalau nggak salah kan. Itu belum booming-boomingnya warna-warna pastel kayak sekarang kan, kayak warna-warna pastel gitu kan. Dulu kan banyak tuh nanya, bang ini warna apa bang gitu. Ya gue jawab lah. Nah terus sekarang juga banyak sih yang pakai kayak banyak yang pakai juga sih warna-warna kayak gini sekarang referensinya. Jadi orang tertarik juga kan pakai warna kayak gini gitu. Paling itu sih. Oh iya, ini motor gue juga punya nama ya, namanya Ultramilk. Kenapa orang nanya Ultramilk? Orang juga pada bingung kan, kok motor namanya Ultramilk? Waktu warna susu sih, kebetulan emang waktu itu gue abis repaint kan, waktu itu repaint. Sebelumnya warna abu-abu biasa kan, terus gue repaint warna ini. Terus banyak orang yang bilang, ini warnanya warna apa sih katanya? Ya gue minta saran kan ke teman-teman gue mungkin. Ada yang ngasih masukan kayak, ini mah warna biru Ultramilk nih, yang full cream gitu. Ya udah nggak apa-apa, jadi gue namain Ultramilk sih namanya sampai sekarang. Untuk di sektor mesin, gue masih standar, belum diapa-apain, paling cuma main upgrade CVT doang di sektor CVT. Dan kenapa alasan gue belum mau bore up atau nggak di bore up mesinnya? Karena memang yang pertama motor masih dipakai buat harian juga kan, masih ganti-gantian sama bokap juga kadang kalau bokap masih make kan. Terus emang nggak mau juga sih, kayak bukan nggak mau ya, belum saatnya gitu. Kayak teman-teman gue juga pada ngomong kan, lu kapan nih bore up nih katanya, cuma modal ganteng doang katanya, di bore up agak gitu kan, kencang doang gitu, ganteng doang kencang enggak katanya gitu kan. Banyak sih yang ngomong kayak gitu, tapi gue nggak gue dengerin sih, kayak kalau mau kencang-kencang mau kemana sih gitu kan. Di Bogor juga nggak kayak Jakarta kotanya, cuma lingkup kecil doang di Bogor tuh. Kalau Jakarta kan enak tuh, bisa di Sudirman ya kan, Antasari, di Monas kita bisa tarik gas. Kalau di Bogor tuh nggak ada tempat kayak gitu, makanya gue mending prefer standar tapi dimaksimalin aja sih mesinnya gitu. Oke, untuk CVT gue puli depan make puli set dari Uma Racing, make roller 11 gram rata, terus V-belt standar. Mangkok belakang juga standar, paling gue bubut doang dibolong-bolongin. Kampas ganda juga standar, paling gue ganti PRCVT custom kan dari Ideal Speed tuh. PR juga standar. Untuk jenis alirannya gue belum mastiin banget ya ini aliran jenis apa, tapi condongnya ke street racing ya kan. Kenapa gue milih aliran tersebut? Karena ya memang lagi zaman sekarang kan lagi booming-boomingnya kan.
model-model trondol lah ya kan, spakbor belakang dicopot ya kan, ditrondolin, delta box dibuka gitu. Tapi gua nggak milih untuk trondol, paling cuma copot plat depan, spion juga dicopot, sama udah sisa-sisanya standar aja gitu, nggak dicopot-copotin. Kenapa gua milih produk original ya? Karena emang original itu udah terbukti juga kan kualitasnya, daripada beli yang KW atau clone yang kan 1:1. Ya mending kita modifikasi ya semampu kita aja gitu kan, jangan maksain juga. Kita mampunya beli ini ya ini, jangan terlalu maksain, apalagi buat gengsi juga ya kan. Buat apa gitu gengsi tapi fungsionalnya nggak ada gitu kan. Ya paling itu sih. Menurut gua modifikasi proper itu ya, proper artinya kan layak ya. Layak. Ya sebenarnya modifikasi proper ya sama aja sih kayak kita masang partnya, kayak kita masang plat nomor sebagai fungsionalnya biar apa, ikuti aturan juga kan dari negara. Terus gue juga nggak pakai plat sih, ini bukan apa proper jatuhnya. Terus harus pakai spion juga kalau proper ya kan, biar bisa ngelihat ke belakang, karena kan kalau belakang jangan ngeliat ke belakang ya. Ini kebutuhan konten aja. Iya, dicopot nih buat konten aja sih sebenarnya. Lo bawa ya? Sebenarnya dicopot di rumah. Terus apa namanya, kalau untuk proper ya spakbor belakang juga kita nggak usah ditrondol-trondolin, kayak nggak usah dicopot lah istilahnya, bukan trondolin. Kayak pakai spakbor orinya gitu, terus pakai knalpot yang kalau proper tuh knalpot originalnya, kalau menurut pandangan dari gua mungkin itu. Sama dari aliran modifikasinya sama aja sih sebenarnya. Kalau aliran proper tuh ya intinya bisa layak pakai lah, bisa di jalan, nggak ngerugiin orang lain juga gitu kita di jalan. Nah kan zaman sekarang ini kita lagi panas-panasnya ya musim ini kan, kayak kenapa sih motor lu proper, kenapa sih motor lu trondol, kenapa sih gini-gini gitu. Sebenarnya sih balik lagi ya sama kita penggunanya masing-masing, dia apa namanya, dia sukanya aliran mana, mau aliran trondol kah atau aliran proper kah, kita tidak bisa menyalahkan dari itu apa namanya, selagi nggak ngerugiin orang lain gitu kan. Kayak kalau misalkan trondol spakbor belakang dicopot ya itu ngerugiin. Misalkan kalau hujan nih, lu ngebut di belakang lu kan ada orang gitu, ntar kena cipratannya, itu sih yang ngerugiinnya dari modifikasinya. Terus banyak juga kan yang ngatain gitu, kayak gue masih umur segini bisa beli apa part-part yang kayak model-model gini, kayak duit orang tua lah, masih minta lah inilah gitu. Sebenarnya gue modifikasi hampir 95% itu pure uang gue sendiri gitu, kayak nggak minta sama orang tua, kayak beli part-part pun nabung sendiri gitu. Dan juga ada kerja juga sih gue dulu pas zaman-zaman SMA gitu. Oke, mungkin sekian dari gue. Maaf bila ada salah dalam perkataan atau dalam perbuatan. Oke, buat yang mau nanya-nanya lebih lanjut boleh follow Instagram gue @rizkyramdhani. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Proper Fitment biar makin naik lah namanya, makin berkembang. Siap. Thank you.